Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, cita-cita swasembada pangan kembali menjadi prioritas nasional. Dalam pidato pertamanya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengakhiri ketergantungan impor dan memastikan Indonesia mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri. Dengan target ambisius untuk mencapai swasembada dalam 4-5 tahun, pemerintah juga menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya alam, termasuk penggunaan teknologi modern dan pengembangan lahan baru. Tidak hanya pada pangan, Presiden Prabowo juga mendorong swasembada energi dengan memanfaatkan potensi biodiesel, geotermal, dan tenaga air yang melimpah. Pemerintah optimis dengan strategi yang mencakup modernisasi pertanian, penguatan infrastruktur, dan distribusi bantuan tepat sasaran. Sejumlah lumbung pangan baru juga telah direncanakan untuk mendukung target ini. Selain meningkatkan produksi, program swasembada pangan juga bertujuan memastikan hasilnya dapat dinikmati merata oleh seluruh masyarakat. Presiden Prabowo mendorong hilirisasi komoditas agar memberikan nilai tambah dan memperkuat ekonomi nasional. Dengan potensi alam yang besar dan didukung kebijakan yang kuat, Indonesia optimistis menjadi negara swasembada pangan dan energi. Salah satu contohnya adalah tanaman sorghum, yang tidak hanya mendukung swasembada pangan tetapi juga berpotensi digunakan sebagai bahan bakar alternatif berupa bioetanol, menjadikannya komoditas strategis untuk ketahanan pangan dan juga energi. Pertamina terus melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk mendukung ketahanan serta kemandirian energi nasional, terutama di sektor energi hijau. Salah satu inovasi penting yang saat ini dikembangkan adalah bioetanol berbahan dasar sorghum, yang dirancang sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan. Bioetanol merupakan bahan bakar nabati yang dihasilkan melalui proses fermentasi biomasa. Dalam hal ini Pertamina menggunakan batang tanaman sorghum sebagai bahan baku utama. Tanaman sorghum dipilih karena memiliki banyak keunggulan, seperti kemampuan tumbuh di lahan marginal, kebutuhan air yang rendah, serta nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, pemanfaatan sorghum untuk bioetanol tidak mengganggu ketersediaan pangan karena bagian yang digunakan adalah batangnya, sementara biji sorghum tetap dapat dimanfaatkan untuk konsumsi. Pertamina telah berhasil melakukan uji coba bahan bakar bioetanol 100% atau E100 yang diproduksi dari biomasa batang tanaman sorghum. Uji coba ini dilakukan menggunakan Toyota Fortuner Flexi Full Vehicle, kendaraan yang dirancang khusus untuk bahan bakar bioetanol, dengan menyediakan sekitar 150 liter E100 dari sorghum. Melalui uji coba tersebut, bahan bakar bioetanol sorghum menunjukkan performa pembakaran yang lebih sempurna, serta menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Keberhasilan ini menegaskan potensi tanaman sorghum sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan yang dapat mendukung pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Penggunaan bioetanol dari sorghum memiliki banyak manfaat. Selain menjadi sumber energi terbarukan, bioetanol ini berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Dengan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, inovasi ini juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan ketahanan energi nasional. Kedepan Pertamina berencana untuk meningkatkan skala produksi bioetanol dari tahap laboratorium ke tahap industri agar dapat memenuhi kebutuhan energi secara lebih luas. Langkah ini juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah penghasil sorghum. Petani dapat diberdayakan untuk menanam sorghum secara massal, menciptakan mata pencarian baru sekaligus mendukung program energi hijau nasional. Bioetanol berbahan dasar sorghum juga memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan bakar campuran seperti E10 atau E20, di mana 10 hingga 20% kandungannya berupa bioetanol, sementara sisanya adalah bensin. Campuran ini dapat langsung digunakan pada kendaraan dengan sedikit atau tanpa modifikasi mesin. Hal ini menjadikannya solusi praktis untuk transisi ke bahan bakar terbarukan.
Bioetanol dari sorghum adalah langkah konkret dalam memanfaatkan sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan kemandirian energi nasional yang lebih kuat. Salah satu varietas tanaman pangan pengganti bahan pangan pokok yang sebenarnya telah lama ada di Indonesia, namun belum terlalu dikenal oleh banyak kalangan adalah sorghum. Sorghum dengan nama latin sorghum bicolor L mirip dengan tanaman jagung yang telah ada di Indonesia sejak tahun 1925. Tanaman tersebut memiliki kandungan karbohidrat yang sama dengan padi. Namun di Indonesia sendiri konsumsi sorghum sebagai pengganti makanan pokok masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Di Indonesia sorghum banyak dikonsumsi di daerah NTT dan NTB. Sorghum berasal dari Nigeria, Afrika. Persebaran sorghum pertama sampai ke Ethiopia hingga Mesir. Walaupun sorghum berasal dari daerah dengan iklim kering, namun tumbuhan ini dapat hidup di mana saja, entah di tanah kering atau tanah dengan kandungan air tinggi. Sorghum dapat terus tumbuh walaupun telah dipangkas batangnya. Potensi sorghum antara lain yakni daya adaptasi yang luas, produktivitasnya tinggi, tahan hama dan penyakit tanaman. Selain itu, tanaman sorghum tahan dengan kondisi marginal, kekeringan, salinitas, dan lahan masam. Tanaman sorghum dapat dimanfaatkan mulai dari biji hingga batang, daun, dan akarnya. Biji sorghum dapat diolah menjadi aneka ragam makanan. Biji sorghum merupakan pengganti nasi dan dapat dijadikan bubur. Tepung sorghum bisa dijadikan sebagai bahan pembuat kue dan roti. Selain untuk bahan makanan, biji sorghum bisa diolah menjadi bioetanol sebagai sumber bahan bakar. Daun sorghum untuk mengganti rumput pakan ternak, sedangkan tangkainya diolah menjadi kerajinan tangan dan sapu. Batang sorghum merupakan lumbung bioetanol dan bahan baku pembuat kertas. Batang muda sorghum mempunyai rasa manis sehingga bisa diolah menjadi sirup. Akar sorghum merupakan jamu yang berkhasiat memperlancar peredaran darah. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya upaya mewujudkan swasembada energi untuk memperkuat ketahanan nasional. Salah satu tantangan terbesar adalah mencapai swasembada bahan bakar minyak, mengingat Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara pengimpor minyak mentah dalam jumlah besar. Inovasi seperti bioetanol berbahan dasar sorghum menjadi langkah awal yang sangat strategis dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang melimpah, inovasi ini dapat menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan energi yang lebih berkelanjutan.